Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang pada pagi hari ini bersama-sama menyimak kajian kitab Fathul Majid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bersyukur atas anugerah hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena seandainya Allah berikan nikmat hidayah, walaupun nikmat-nikmat yang lain Allah kurangi, bahkan Allah cabut, maka kita tetap sangat bersyukur dan berbahagia dengan nikmat hidayah tersebut. Karena tentunya modal utama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghuni surga pertama kali menginjakkan kakinya di tanah surganya Allah, maka ucapan pertama yang disampaikan adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, sehingga dengan sebab hidayah ini kami sampai ke tempat ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak akan sampai di tempat yang mulia ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapat nikmat hidayah, ini sudah sangat cukup bagi kita untuk berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya Allah juga berikan nikmat-nikmat yang lainnya, yang ini tentunya menambah rasa syukur kita kepadanya. Allah berikan hidayah, sekaligus Allah berikan nikmat yang lainnya berupa umur, berupa kesehatan lahir dan batin. Kemudian juga diberikan nikmat berupa rizki, berupa pasangan, dan apa saja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ar-rizqu adalah ata'ullah. Rizki itu adalah pemberian Allah, apapun wujudnya. Maka pada pagi hari ini kita atas karunia Allah berkumpul kembali di dalam majelis yang mulia di Majapahit Training Center Jatirejo Mojokerto. Kita bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Dua pertemuan kita selingi dengan tema lain walaupun berkaitan dengan masalah akidah. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian yang pernah kita kaji sebelumnya, lalu kita lanjutkan. Kita masuk pada bab baru di halaman yang ke-27, Babu Fadli Tauhidi wa ma yukfaru minaz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menyebabkan dihapusnya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi gambarannya bab ini adalah tentang keutamaan mengesahkan Allah, tauhid. Kemudian dengan sebab tauhid itu diampuni dosa-dosa kita, dihapus segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi peringatan penting bagi kita semuanya bahwa orang-orang yang beriman itu tidak menjadi jaminan lantas dia selamat kalau memang imannya itu masih tercampur dengan kotoran-kotoran iman atau kotoran-kotoran yang mengkontaminasi keimanan kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menjelaskan orang-orang yang beriman. Tidak dinyatakan di situ orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat syirik, tapi orang-orang yang beriman. Dan di sini targetnya termasuk kita. Karena kita sudah berusaha dan mengaku menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan syarahnya dalam kitab Fathul Majid ini. Yang dimaksud al-imanu, kita bahas satu persatu dan ini pembahasan yang cukup mendalam. Walaupun ayat ini sering kita dengar, kita baca, namun ketika kita menelaahnya secara mendalam dari keterangan-keterangan para ulama, maka ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah. Yang dimaksud iman adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Memurnikan ibadah artinya namanya murni itu tidak ada campuran lainnya. Kalau kita bilang madu murni berarti madunya yang tidak ada campuran apapun, asli madu. Kalau dulu zaman masih banyak orang pakai motor 2 tak itu ada bensin murni dan campuran ya. Yang murni bensin tidak ada campuran olinya, sementara yang campuran ada oli sampingnya, oli samping ya. Maka memurnikan, murni bersih hanya untuk Allah saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian waqala Ibnu Katsir fil ayah, berkata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, ay haula'il ladzina akhlasul ibadati lillahi wahdah wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yaumal qiyamah al muhtaduna fid dunya wal akhirah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakni mereka itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya, memurnikan ibadahnya, dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan pada hari kiamat, mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Saya bacakan dulu, baru nanti insya Allah saya jabarkan karena penjelasannya cukup panjang. Namun untuk memudahkan nanti saya rangkum. Berkaitan dengan ayat ini ada satu hadis, satu riwayat di mana juga ada riwayat-riwayat lainnya yang senada yang menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lama nazalat hadhil ayah qalu fa aina lam yazlim nafsah. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Karena ayatnya berbunyi, orang-orang yang beriman tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat merasa berat. Siapa di antara kita yang gak pernah berbuat zalim, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bidzalikum. Kata Rasulullah, beliau menjawab, bukan itu maksudnya. Alam tasma'u ila qauli Luqman, bukankah kalian telah mendengar perkataan Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman? Luqman mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Ya. Ini sudah sering saya sampaikan dan mungkin ustadz yang lain sampaikan. Pada intinya saya rangkum saja bahwa saat ayat ini turun, para sahabat itu merasa berat. Karena sebagai manusia tentu pernah berbuat dosa dan berbuat salah. Ada kalanya kesalahan itu, perbuatan zalim itu, ada kalanya kepada orang lain. Jadi dosa, di mana dosa ini langsung kepada Allah sekaligus kepada orang lain. Seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa hak, ini zalim. Dia berdosa kepada Allah dan juga menzalimi saudaranya. Seseorang yang memfitnah saudaranya, dia berdosa kepada Allah sekaligus kepada saudaranya. Seseorang yang menggibah, merusak nama baik seseorang, dia berdosa kepada Allah dan sekaligus kepada saudaranya. Adapun ada kezaliman lain, yaitu zalim kepada diri sendiri, yaitu dia berdosa dan hubungannya dosanya langsung kepada Allah. Maka siapa di antara kita, walaupun itu para sahabat, adakah di antara mereka yang maksum? Tentu tidak. Yang maksum adalah Rasulullah SAW, tidak berbuat dosa. Kalau kita termasuk para sahabat, walaupun tentu levelnya berbeda, pasti sebagai manusia biasa pernah berbuat dosa. Apakah dosanya itu hanya antara dirinya dengan Allah, atau dengan dirinya dan Allah, dan juga ada orang lain yang dizolimi. Tidak ada yang lolos dari itu semua. Kezoliman yang besar maupun yang kecil, semua orang pernah melakukannya. Maka para sahabat merasa berat karena orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah itu hanyalah orang yang beriman dan imannya murni, gak kecampur dengan kezoliman. Sementara kita semua telah berbuat zalim. Maka ini memberatkan para sahabat Nabi SAW. Maka Rasulullah menegaskan bahwa yang dimaksud zalim itu adalah perbuatan syirik, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, kemudian ini yang penting, yang perlu saya tambahkan. Ini ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan cukup panjang. Namun saya rangkum saja. Jadi begini Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan, kalau kezaliman itu syirik, kalau kezaliman itu hanya syirik, lalu bagaimana dengan kezaliman yang lainnya? Apakah orang yang berbuat zalim selain syirik, apakah dia juga mendapatkan keamanan? Apakah orang yang berbuat zalim selain syirik, apakah tidak mendapatkan keamanan dan hidayah? Jadi saya runtut kembali ya begini. Orang yang beriman, contohnya kita, kemudian tidak mencampur imannya dengan kezaliman, maka dia mendapatkan keamanan dan hidayah. Deal ya, beriman, bersih, tidak berbuat syirik. Ya, tidak berbuat zalim yang dimaksud syirik, maka dia dapat keamanan dan hidayah. Lalu pertanyaannya, kalau dia beriman dan dia berbuat zalim selain syirik, bagaimana hitungannya? Bagaimana nasibnya? Apakah lantas dengan berpikir begini, kalau saya kan yang penting gak syirik, kalau gak syirik saya pasti aman. Jangan sampai ada orang berpikiran bahwa kalau saya tidak berbuat syirik pasti aman. Ini tentu pendapat yang keliru. Ya. Pendapat yang keliru. Karena apa? Dia memahami bahwa kan yang dimaksud zalim di situ syirik. Kalau saya kan zalimnya bukan zalim syirik, berbuat zalim yang lain, berarti aman. Nah, maka ini perlu dijelaskan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 6 dan 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal, berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, kecil sekali kebaikannya, maka dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, siapa yang beramal, berbuat keburukan walaupun kecil sebesar biji sawi, dia pun akan melihat balasannya. Nah, lalu apakah orang berbuat zalim dan tidak syirik lantas bebas begitu saja? Misalkan ada orang berbuat dosa, dia berzina, na'udzubillah, dia berzina. Zina ini dosa antara dirinya kepada Allah. Ini adalah zalim kepada diri sendiri. Apakah orang yang berzina lantas bebas begitu saja karena beralasan kan yang dimaksud zalim di situ syirik? Saya kan zalimnya bukan syirik, saya cuma berzina. Ada orang yang mencuri, dia berbuat zalim kepada dirinya, kepada orang lain juga. Harta yang bukan miliknya dia ambil. Apakah dia bebas dengan alasan saya kan yang penting tidak syirik? Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik walaupun kecil sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat dosa, keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia juga akan melihat balasannya. Lantas bagaimana hukumnya orang yang berbuat zalim tapi tidak berbuat syirik, kezaliman yang lainnya? Apakah dia dengan serta-merta aman dan mendapat hidayah? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ini supaya rinci ya, karena hampir satu halaman beliau menjelaskan ya. Yang pertama, bahwa kalau ada orang beriman dan tidak syirik, ya, dia hilangkan semua syirik yang besar yang kecil, ini jaminan aman, aman di akhirat dan mendapat hidayah di dunia. Ada yang mengatakan di dunia akhirat dia dapat hidayah. Clear ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang beriman kemudian tidak berbuat syirik tapi punya kezaliman yang lainnya? Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dosa itu selain dosa syirik, apapun jenisnya, maka ketika dia beriman dan berbuat dosa, kezaliman yang selain syirik, maka tetap ada perhitungannya. Dan beliau mengatakan bahwa hal itu memang tidak menghilangkan keamanan dan hidayah, tapi bisa menguranginya. Artinya kalau ada orang yang berzina, mencuri, merampok, korupsi, itu kezaliman semuanya. Bukan berarti dia yang penting gak syirik aman, tidak. Maka akan berkurang rasa amannya di akhirat. Kalau Allah belum ampuni dosa-dosanya, maka siap-siap juga tidak akan mendapatkan keamanan. Hanya saja endingnya nanti tetap masuk surga kalau dia bertauhid. Kalau dia berbuat syirik, meninggal belum taubat, maka endingnya baik dari awal sampai endingnya dia celaka. Tapi kalau orang yang tidak berbuat syirik tapi zalim, maka bukan berarti lolos begitu saja. Rasa amannya akan Allah kurangi sesuai dengan dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin sedikit amannya nanti. Orang tidak berbuat syirik memang dia ahli tauhid, tapi dia berdosa, berzina, mencuri, merampok, minum minuman keras, misalkan dosa-dosa itu. Semakin banyak dosanya, semakin banyak kezalimannya, maka rasa amannya itu semakin sedikit di akhirat. Kalau memang belum bertaubat dan belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bertauhid, nah ini kita ambil bagian dulu. Udah, pastikan diri kita bertauhid, tidak berbuat zalim, tidak berbuat syirik dulu. Adapun kalau dosa-dosa yang lain kita hindari semaksimal mungkin, tapi kalau sudah terjatuh tentu taubat. Dan ingat satu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah-musibah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Di sini beliau menjelaskan wa qad sa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata atau bertanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa pertanyaan Abu Bakar kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, aina lam ya'mal su'an. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat jelek, wahai Rasulullah? Artinya apa? Ya Rasulullah, kami ini manusia biasa, pasti pernah berbuat salah. Terus bagaimana nasib kami? Faqala ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasta tansaba alasta tahzan alaisa yusibuka al-awa fadzalika ma tajizu nabih. Ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nasib kita sebagai manusia biasa? Kita memang tidak berbuat syirik, tapi kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat. Terus nasib kita bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah balik bertanya, wahai Abu Bakar, apakah kamu pernah mendapat musibah? Apakah kamu pernah mengalami kesedihan? Ya. Apakah pernah menimpamu keburukan-keburukan? Maka itu semua balasan dari dosa-dosamu. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang sudah beriman, tidak berbuat syirik, tapi berbuat zolim yang lainnya, maka bisa jadi juga di dunia dia akan dapat musibah-musibah, kesedihan-kesedihan sebagai balasan di dunia ini. Fabayyana annal mu'mina alladhi idza mata dakhalal jannah qad yujzi bi sayyi'atihi fid dunya bil masaib. Maka dijelaskan bahwasannya seorang mukmin yang meninggal dia akan masuk surga dan sungguh telah dibalas keburukan-keburukannya di dunia ini dengan musibah-musibah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sekarang dapat musibah apa saja, sesuatu yang tidak enak, misalkan berupa kesedihan, kekecewaan, maka itu adalah balasan dari dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman kita di masa lalu. Dan itu berfungsi sebagai penghapus dari dosa-dosa itu kalau kita sabar menjalaninya. Bukankah sebutir duri yang menusuk daging seorang mukmin, kalau dia sabar maka itu menghapus dosa-dosanya, apalagi lebih besar dari duri itu. Telusupan kecil. Kalau kita sabar menahan itu semua yang merupakan musibah dari Allah, maka Allah akan bersihkan dosa-dosa kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang beriman dan tidak mencampur imannya dengan perbuatan syirik, tidak pernah melakukan syirik, atau dia ketika berbuat syirik dia bertaubat dan berhenti total karena baru tahu ini syirik, dia beriman dan murni imannya, bersih, bertauhid kepada Allah, maka dia akan mendapatkan anugerah keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman, tidak berbuat syirik tapi berbuat dosa-dosa yang lain? Maka tentu kalau dia bertaubat, Allah akan bersihkan total dosa-dosanya. Kalau dia tidak bertaubat, bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan musibah-musibah kepadanya. Lalu Allah bersihkan dosa-dosanya sehingga dia masuk surga. Jadi bukan berarti kalau ada orang sudah bertauhid, tidak berbuat syirik, lantas sebebasnya dia berbuat zolim yang lainnya. Tetap ada balasannya. Bisa mengurangi rasa amannya dan juga tentu akan mengurangi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berbuat zolim walaupun tidak berbuat syirik. Sehingga jangan sampai kita menyimpulkan bahwa yang penting tidak syirik, yang penting bertauhid, lalu dia berbuat dosa yang lainnya. Tidak. Memang tauhid adalah modal utama. Menghindarkan diri dari syirik ini modal utama. Selamat tidaknya di akhirat ditentukan oleh kita bertauhid atau tidak. Artinya endingnya tetap ahlu tauhid akan masuk surga. Hanya saja kalau dia berbuat zolim yang lainnya, bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi dimasukkan ke dalam neraka sementara waktu baru dimasukkan ke surga. Berarti kalau masuk ke neraka dia tidak aman, atau minimal terkurangi banyak rasa amannya karena dia masuk neraka. Maka oleh karena itu jadikan diri kita ahlu tauhid, tidak berbuat syirik, sekaligus berusaha maksimal tidak berbuat zolim yang lainnya, perbuatan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang lainnya selain syirik. Bahkan kita berusaha maksimal pula menghindarkan diri dari dosa-dosa yang kecil. Jangan sampai kita menganggap dosa kecil itu dianggap remeh, karena meremehkan dosa kecil termasuk dosa besar.
Apalagi kalau ada orang melakukan dosa besar terus menganggapnya kecil, ini juga sangat berbahaya. Kadang banyak orang ya melakukan dosa besar sebenarnya tapi dianggap kecil. Contohnya apa? Ghibah. Dosa besar yang sangat besar dan itu dianggap remeh, kecil. Berbohong, berdusta. Ya hanya ngomong, hanya nyari alasan saja. Supaya terhindar dari kemarahan orang lain, supaya aman, supaya selamat, berbohonglah dia anggap biasa. Siapa yang menganggap perbuatan bohong dan dusta itu hal kecil dan remeh, dia melakukan dosa yang jauh lebih besar lagi. Maka sebagai orang yang ingin selamat, kita berusaha maksimal jadi ahlu tauhid, berusaha meninggalkan dosa-dosa besar dan berusaha meninggalkan dosa-dosa yang kecil. Kalau ternyata terjatuh dalam dosa itu, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Selesai pembahasan tentang ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa halaman nih tentang hadis ini, dijabarkan cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu sahabat Ubadah ibnu Samit. Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khajraji. Jadi beliau seorang sahabat Ansor dari suku Khajraj. Kita tahu bahwa sahabat Ansor itu aliansi gabungan dari dua suku besar di Madinah, yaitu suku Aus, Bani Aus dan Bani Khajraj. Beliau dari suku Khajraj, ya, sahabat Ansor. Kunyahnya adalah Abul Walid, ya, Abul Walid. Ubadah bin Samit beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ya, hanya Allah saja sendiri dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwasannya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, dan gelarnya adalah kalimatullah, yaitu kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan juga ruh darinya, ruhullah, ya, digelari ruhullah dan kalimatullah, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka juga benar, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Ini juga sangat dalam, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalimat man syahida alla ilaha illallah, jadi jangan dipahami bahwa yang penting mengucapkan la ilaha illallah selesai, tidak. Kalimatnya bukan man qala saja. Ada hadis lain memang, ya, yang menyatakan bahwasanya seseorang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, kalam, ya, ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi bukan hanya mengucapkan. Ini orang banyak yang memang bersemangat menggebu-gebu memperbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ribuan kali. Maka ingat bahwa man syahida, siapa yang bersaksi. Bersaksi itu bukan hanya mengucapkan. Nanti akan ada penjelasannya. Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ai man takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha batinan wa zahiran fala budda bis syahadatain minal ilmi wal yaqini wal amali bimadlulihima kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud man syahida, siapa yang bersaksi. Jadi kalau kita sering mengartikannya sesuai teks saja, bersaksi itu ya menyaksikan, melihat, bukan itu maksudnya. Ya. Siapa yang bersaksi di sini adalah man takallama biha arifan li ma'naha.
siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia faham betul maknanya, kemudian juga dia mengamalkan segala tuntutannya, lahir maupun batin, sehingga sudah selayaknya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu memiliki ilmu, keyakinan, mengamalkan isinya. Jadi kalimat syahida, man syahida, ini tidak hanya mengucapkan saja. Oh, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah selamat, tidak. Tapi yang bersaksi. Bersaksi itu apa? Mengucapkan, dia paham betul maknanya. Dia amalkan isinya, dia penuhi tuntutannya, disertai dengan adanya ilmu, keyakinan, dan juga mengamalkan isinya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 19. Al-A'raf 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Bukan kalimatnya faqra, bacalah. Baca saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi bagaimana keyakinannya, bagaimana amalnya tidak sesuai. Bukan Allah nilai hanya ucapannya saja. Ini banyak yang salah faham, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah selesailah urusan. Sementara dia juga tidak faham apa makna kalimat la ilaha illallah, sehingga dengan ketidakfahamannya perbuatannya itu bertentangan dengan la ilaha illallah, bahkan amalan-amalannya membatalkan la ilaha illallahnya. Tentu tidak diterima oleh Allah ucapannya la ilaha illallah. Contoh saja dalam kehidupan nyata, dalam hubungan suami istri, dalam ikatan rumah tangga. Seorang istri mengatakan, "Mas, saya sangat mencintaimu, Mas. Tidak ada laki-laki lain di dunia ini selain engkau." Kalimatnya tidak ada, berarti kan cuma itu. Tapi ternyata dia selingkuh, berarti tidak sesuai kan? Kalaupun wanita ini mengatakan ribuan kali, "Mas, aku cinta sampean, tidak ada laki-laki lain selain sampean," tapi di luar sana dia selingkuh, apakah kita akan percaya dan menerimanya? Terima enggak kira-kira? Enggak mungkin, ya. Begitu pula mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, tapi dia nyembah yang lain. Dia beribadah kepada yang lain, ya. Bagi Allah ini omong kosong gitu ya, kalau bahasa kitanya. Ngapain mengucapkan la ilaha terus tapi perbuatannya bertentangan? Karena kalimat syahida itu adalah aliman man takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha. Orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, mengucapkannya dengan lisannya, mengilmui, memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Konsekuensinya, tuntutan-tuntutannya dipenuhi. Ini yang dimaksud kalimat man syahida alla ilaha illallah. Kemudian qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata ketika menjelaskan hadis ini dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim ini, beliau mengatakan babun la yakfi ya mujarradut talaffuzi bisyahadatain. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak cukup hanya mengucapkan lafaznya dua kalimat syahadat, hanya nyelnya, mujarrad itu nyel lafaznya saja, tidak cukup. Ya. Bal la budda ya min istiqanil qalb. Ya. Jadi tidak cukup hanya ucapan saja, teks mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana hatinya? Hatinya tidak meyakini, apalagi dibuktikan perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah, maka tidak masuk kategori. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penulis mengatakan wa fi hadzal hadithi ma yadullu ala hadza wa huwa qaluhu man syahida fa inna syahadata la tasihu illa idza kanat an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Kalimat man syahida, siapa yang bersaksi, maka fa inna syahadata, sesungguhnya kesaksian itu tidak sah kecuali jika di situ dia mengetahuinya, memiliki ilmu tentangnya, yakin, ikhlas, murni dan jujur. Dia orang mengatakan la ilaha illallah, maka dia yakin, ilmunya tahu,
Dia memahami maknanya bahwa la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Sini jelaskan wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Tidak ada yang diibadahi, disembah dengan hak kecuali Allah. Kalau sudah mengilmui bahwa kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti tidak ada semuanya sesembahan itu kecuali Allah saja. Dia paham betul. Sehingga semua sesembahan selain Allah dia akan buang sejauh-jauhnya. Dia mengilmui itu. Dan orang-orang musyrikin Mekah itu punya pemahaman, punya ilmu. Dia paham betul makna la ilaha illallah namun tidak mau mengucapkannya. Karena konsekuensinya bagi mereka berat. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Dan itu tidak bisa mereka lakukan. Jadi orang-orang musyrikin Mekah dulu tidak mengucapkan la ilaha illallah tapi paham maknanya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan, saking pahamnya. Bahkan mereka sampai mending mati berperang melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Bersimbah darah di medan perang mereka supaya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Paham betul konsekuensinya. Tapi sekarang banyak orang mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali enggak paham isinya. Enggak paham maknanya, hanya dibaca saja di lisan. Nah, maka harus ada ilmu di sana. Syahadah yang namanya kesaksian itu harus tidak sah kecuali kalau ada ilmu. Yakin dan yakin betul. Percaya betul, tidak ragu sedikit pun dalam hatinya. Wa ikhlas, murni, betul-betul murni, bersih. Dalam mengucapkannya itu tidak ada tendensi apapun karena Allah. Wasidqin dan jujur dari hatinya. Karena orang-orang munafik dia tidak jujur. Hatinya menolak la ilaha illallah, lisannya mengucapkan la ilaha, tidak jujur dari hatinya. Berarti kan dia mengucapkan, kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak jujur, apakah selamat? Jelas tidak selamat. Bukankah orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga sholat, bahkan mereka juga puasa. Tetapi tidak diterima ucapan la ilaha illallahnya karena mereka tidak jujur. Tidak jujur itu antara ucapan dan hatinya berbeda. Hatinya menolak, lisannya mengucapkan, tidak jujur. Juga tidak diterima. Jadi konsekuensinya syahadah itu tidak hanya mengucapkan saja, berat. Harus ada ilmu di sana, harus yakin, harus ikhlas, harus jujur. Nah, jadi inilah salah satu poin yang perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita yang memang sudah cinta dengan kalimat la ilallah tapi belum memahami maknanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalimat la ilaha illallah wahdahu, ada kalimat wahdahu. Ta'qidun lil itsbat la syarikalah ta'qidun lin nafyi. Kalimat wahdahu itu untuk menguatkan isbat, sementara la syarikalah menguatkan untuk nafyu. Kita tahu bahwa rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua al-isbat. Nafyu itu penolakan, isbat penetapan. Kalimat la ilaha illallah dibagi menjadi 2. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Ini adalah nafyu, penolakan. Tidak ada sesembahan yang hak, sama sekali nggak ada. Ini penolakan. Al-isbat, penetapan, illallah, kecuali Allah. Karena dengan kalimat itu akhirnya sifatnya totalitas, tidak ada sesembahan yang lainnya. Kalau kita hanya cukup mengatakan Tuhan saya Allah, ini tidak cukup, Pak. Ya. Coba misalkan contoh saja nih ya, Mas Arif mengatakan kepada istrinya, "Dek, kamu adalah istri saya." Dengan kalimat tidak ada istri lain selain sampean. Ini beda enggak kira-kira? Istri saya sampean istri saya. Masih tanda tanya, ada kemungkinan istri yang lain. Ini contoh saja Mas ya, tapi enggak beneran ya. Contoh ini. Tapi kalau kalimatnya tidak ada istri selain sampean, berarti cuma satu-satunya di ucapannya ya, tapi kalau faktanya enggak tahu ya. Cuman ini secara teks saja. Kalau ada orang mengatakan kamu adalah istriku, itu berarti tidak menutup kemungkinan ada istri yang lainnya. Tapi kalau tidak ada istri lain selain engkau, berarti cuma satu. Maka kalimat la ilaha ini luar biasa, pendek tapi sudah mewakili. Tidak ada sesembahan yang hak
semua ditolak. Apapun jenis sesembahan, semua ditolak. Illallah, nah kecuali satu, hanya Allah saja. Nah kalimat wahdahu ini untuk menguatkan isbat. Wahdahu, hanya Allah. Menetapkan, hanya Allah. La syarikalah, ini menguatkan penolakan tadi. Tidak ada sekutu, tidak ada yang lainnya, dibuang semuanya. Ini maksud dari man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Wa qalahu abduhu wa rasuluh atta bihataini sifataini wa jama'ahuma daf'an lil ifrati wat tafrid. Jadi ada kalimat abduhu wa rasuluh ini untuk menghindarkan diri dari sikap meremehkan dan berlebih-lebihan. Ya, luar biasa ya. Kalimat ini kalimat yang sangat sempurna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kalimat abduhu wa rasuluh ini untuk menghilangkan keyakinan orang yang terlalu meremehkan Rasulullah atau sebaliknya justru mengkultuskan berlebih-lebihan dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang termasuk orang-orang musyrikin Mekah itu yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat dari sisi sebagai hamba saja. Sehingga muncul adanya ifrat, yaitu meremehkan. Karena apa? Yang dilihat hanya dari sisi abdun, itu hamba, sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa. Mereka tidak meyakini label untuk Rasulullah, yaitu Rasulullah. Hanya menganggapnya sebagai abdun saja, Abdullah, hamba Allah. Sehingga mereka meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diajak ke dalam Islam dan Rasulullah mengaku saya ini utusan Allah, mereka mengatakan malihadar rasul yaqulut ta'ama wa yamshu fil aswaq. Masa sih ngaku nabi, ngaku rasul, dia makan seperti kita, butuh makan, dan dia juga jalan-jalan di pasar. Tapi jalan-jalannya Rasulullah ini bukan jalan-jalan biasa. Dalam penafsiran para ulama, sebagian mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu walaupun sudah jadi nabi, beliau berdagang, sehingga beliau berjalan-jalan di pasar. Sebagian lagi para ulama mengatakan semenjak diutusnya beliau tidak berjualan lagi. Beliau fokus berdakwah dan kehidupan beliau ditopang dari ghanimah dan juga dari harta fai, jadi dari rampasan perang. Jadi Rasulullah itu ketika terjun dalam sebuah peperangan, maka beliau mendapatkan jatah ghanimah 1/5-nya, yaitu khumusul ghanimah, 1/5 ghanimah. Kalau itu ghanimah artinya terjadi kontak senjata dan musuh kalah, maka itu namanya ghanimah. Rasulullah dapat bagian 1/5-nya, 20%. Itu cukup banyak. Adapun al-fai itu adalah harta rampasan tanpa perang. Jadi musuh bertekuk lutut, takluk sebelum terjadi kontak senjata, menyerah duluan, maka itu 100% untuk Allah dan Rasulnya. Yang ikut dalam pertemuan itu nggak dapat apapun. Tapi faktanya Rasulullah SAW beliau bagi-bagikan fai itu untuk kepentingan kaum muslimin. Beliau ambil secukupnya. Ketika beliau mendapatkan ghanimah atau fai, harta fai itu beliau ambil sebagian dan beliau total, ini kebutuhan istri saya selama 1 tahun penuh, 9 istri semuanya dibagi untuk 1 tahun. Selebihnya untuk kaum muslimin, untuk fakir miskin, untuk membeli persenjataan, membeli kendaraan perang dan sebagainya. Gitu. Makanya Rasulullah SAW seandainya beliau berniat jadi orang kaya, pasti orang yang terkaya di antara kaum muslimin waktu itu. Kalau para sahabat dibagi ghanimah, dibagi sedikit-sedikit, Rasulullah 1/5-nya. Kalau fai diserahkan semuanya kepada Rasulullah, terserah Rasulullah mau buat apa, bebas. Kalau Rasulullah niat jadi orang kaya, kaya sekali. Bukankah pada peristiwa perang Khaybar ghanimahnya luar biasa? Benteng Khaybar itu berlapis-lapis, bukan hanya satu benteng. Ada benteng khusus menyimpan persenjataan, ada benteng khusus menyimpan logistik, perbekalan, ada benteng khusus persembunyian wanita dan anak-anak. Ada benteng yang terdepan untuk menahan serangan musuh, berlapis-lapis.
dikepung oleh kaum muslimin begitu lama, susah banget. Akhirnya Allah beri kemenangan, maka ghanimahnya luar biasa. Karena Khaybar daerah subur, orangnya kaya raya, Yahudi Khaybar itu kaya raya, dan akhirnya ghanimahnya berupa logistik, perbekalan, makanan, ya semua jenis makanan, sembako, persenjataan, tawanan perangnya begitu banyak. Dan yang paling besar lagi adalah tanah-tanah milik Yahudi semuanya jadi rampasan kaum muslimin. Akhirnya ada kesepakatan bahwa kalau kaum muslimin yang mengolah ini kurang maksimal, profesionalismenya kalah dengan orang-orang Yahudi, maka dibagi dua, Yahudi yang mengelola tapi hasilnya separuh untuk kaum muslimin. Sampai para sahabat mengatakan, setelah perang Khaybar kami tidak pernah lapar lagi. Sebelumnya kami sering lapar, setelah perang Khaybar kami selalu kenyang. Untuk kemakmuran kaum muslimin. Maka Rasulullah itu sebenarnya kalau niat menjadi orang kaya, ambil dari ghanimah atau fai itu besar sekali. Makanya ketika dalam satu peristiwa para istri Rasulullah itu menuntut kenaikan belanja kepada Rasulullah SAW, karena melihat ya para istri Rasulullah bukan menuntut asal menuntut, tapi melihat oh kok suami saya dapat harta banyak nih, masa kita gak dapat bagian kenaikan nafkah. Mereka minta kenaikan nafkah dan ingin hidup berkecukupan seperti para istri raja-raja itu. Dan akhirnya Rasulullah SAW memboikot para istrinya selama 29 hari, ada yang berpendapat 30 hari. Ya. Sebenarnya menjadi 30 hari itu karena istri Rasul 9 plus 1 itu perempuan Rasulullah Maria Kiptia, jadi 10, masing-masing 3 hari. Diboikot 3 hari, 3 hari, 3 hari, ping 10 jadi 30. Yang ini dihukum 3 hari. Nah, yang berikutnya yang jatahnya ini dihukum juga 3 hari. Jadi akhirnya yang ini kebagiannya semua rata 30 hari. Jadi bukan semata-mata 30 harinya, tapi sebenarnya 3 harian, tapi istrinya lebih dari 1. Nah, karena menuntut belanja dari Rasulullah SAW untuk lebih. Jadi Rasulullah SAW itu sebagian ulama berpendapat bahwa beliau itu seorang pedagang walaupun beliau sudah jadi nabi. Makanya di dalam Al-Quran orang-orang kafir mengatakan malihadar Rasul. Rasul kok kayak ngene modele, bahasa kita ya. Ya kulut to'am, dia makan seperti kita. Kemudian wayam syifil aswak, dia berjalan di pasar-pasar. Bukan satu pasar, dari satu pasar ke pasar lainnya. Bahasa kitanya, mosok sih modele Rasul kayak ngene, mangan ya ngombe ya. Seperti kita, diremehkan oleh mereka. Mereka malah memintanya kepada Allah, kalau memang kami ini dibawa kepada jalan kebenaran, harusnya yang diutus itu malaikat, jangan manusia dong gitu. Mereka maunya mintanya begitu. Dan itu hanya alasan saja orang yang ngeyel ya, ada aja alasannya. Seandainya Allah utus para malaikat, malah nggak mampu mereka meniru Rasulnya. Jenengan sanggup nggak makan? Malaikat nggak makan, nggak minum. Malaikat yang diutus kepada Nabi Lut, ya Nabi Lut, 2 orang malaikat mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ada 2 tamu laki-laki, maka beliau menyembelih anak sapi. Ya. Tamunya cuma 2 yang dibeli apa? Kalau kita mungkin ayam ya, itu aja udah istimewa ya. Kadang kita nggak susah beleh, nyari ayam goreng Kentucky berapa potong udah cukup ya. Tamu 2 orang nyembelih pedet. Ya. Dimasak oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, dihidangkan kepada 2 orang tamu ini. Ketika dihidangkan, 2 tamu ini jangankan makan, ngiler kemecer aja enggak gitu. Nabi Ibrahim khawatir, ini siapa ya? Hidangan istimewa kayak gini, dia enggak kemecer blas. Ternyata 2 orang ini mengaku, kami adalah 2 malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Lut agar dia meninggalkan kota Sodom karena akan dihancurkan oleh Allah. Dan mampir ke Nabi Ibrahim bertamu, mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim akan diberi seorang putra lagi, yaitu Nabi Ishak. Maka malaikat adalah makhluk yang tidak seperti manusia punya nafsu, tidak mau makan, tidak mau minum. Kalau nabinya malaikat, malah kita umatnya mau meneladani susah. Sekarang Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswah, teladan yang baik. Nah, Rasulnya malaikat, nirunya gimana gitu. Malaikat juga nggak nikah, sanggup nggak panjenengan nggak nikah? Seumur hidup nggak usah nikah, nggak usah berhubungan sama istri, nggak bisa. Dan juga sifat-sifat lainnya yang merupakan sifat manusia.
Maka Allah mengutus Rasulullah seorang manusia karena Rasulullah itu manusia, beliau juga lupa. Sehingga ketika umatnya lupa, maka sudah ada contoh Rasulnya seorang yang pernah lupa juga karena manusia. Kalau Rasul tidak pernah lupa, gimana caranya kita beribadah kepada Allah? Rasulnya juga tidur, ngantuk juga. Nah, maka ini sifat-sifat manusia yang dilekatkan kepada Rasulullah sama dengan kita. Rasul abduhu. Tapi orang-orang musyrikin meremehkan Rasulullah hanya melihat dari sisi bahwa dia itu adalah seorang manusia, hamba Allah saja. Maka ini sifatnya ifrat, meremehkan. Tapi sebaliknya ada yang terlalu mengkultuskan Rasulullah, gulu, berlebih-lebihan. Menyanjung beliau, memposisikan beliau melebihi batas yang disyariatkan, ditempatkan beliau seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang ini hanya melihat dari sisi utusan Allah. Ini pun perlu dikoreksi, utusan tidak seperti Allah. Ya. Antara bos dengan utusan ya tetap beda Pak ya. Saya ngutus seorang utusan, saya bosnya, ya beda. Dia cuma kurir saja, cuma utusan saja. Nah, orang-orang yang hulu menghilangkan, meniadakan abduhu tadi, kalimat abduhu sebagai hamba biasa juga. Maka adil sudah penggabungan ya dua sifat ini sebagai hamba, sebagai utusan Allah, duanya kita gabungkan. Sehingga kita yakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia seperti kita, bedanya beliau utusan Allah. Sama-sama batunya, tapi nilainya beda. Walaupun bangsanya bangsa jenis batu. Batu koral, batu kali dengan batu aki beda harganya Pak ya. Sama tapi sama batunya. Istilahnya sama batu, sama-sama hamba Allah. Bedanya adalah kita orang biasa, itu beliau adalah Rasulullah SAW. Jadi pas porsinya sebagai manusia biasa, tapi kelebihannya adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita dengan beliau. Maka wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, sama. Oh ini barangkali kebablasan jamnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan aku bersaksi atau barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya. Sama posisinya seperti Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, namun sebagai utusan Allah, bukan sebagai putra Allah atau penjelmaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan gelar dari Nabi Isa alaihissalam adalah kalimatullah, kalimat Allah yang berbunyi kun, yaitu kalimat Allah. Nabi Isa tercipta atas kalimat Allah, kun, jadilah, maka jadi, kun fayakun. Artinya apa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada hal yang sulit menciptakan manusia seperti Nabi Isa tanpa adanya seorang ayah. Bagi Allah mampu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Dan kita tidak perlu gumun ya, sebagaimana orang-orang Nasrani yang gumun terpesona, wah ini manusia, tidak pakai ada bapaknya, cuma ibunya saja, tapi bisa mengandung, ya, maka ini anak Tuhan, atau itu adalah penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. Maka kita tidak akan gumun, tidak akan terheran-heran, ya, walaupun memang ini adalah kejadian luar biasa, tapi bagi Allah itu hal yang mudah. Boleh kita terpesona heran, tapi jangan sampai akhirnya kebablasan mengkultuskan. Bukankah Allah telah menciptakan manusia yang lebih dari itu, yaitu Nabi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu Allah bisa. Inna mathala Isa ibnu Maryam kamathalil Adam. Khalaqahu min turabin summa yaqulu lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa ibnu Maryam di sisi Allah seperti Adam. Dia diciptakan juga dari tanah, dan aku katakan kepadanya kun, jadilah, maka jadi. Kalau Nabi Isa itu Allah ciptakan hanya ada seorang ibu saja, Nabi Adam malah nggak ada ayah, nggak ada ibu, tapi jadi juga. Bagi Allah mudah. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita tidak perlu mengkultuskan beliau sebagai putra Allah atau sebagai penjelmaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau adalah kalimatullah, yang dengan kalimat Allah kun, jadilah, maka jadilah Isa ibnu Maryam. Wa ruhum min, dan dia ruh yang ditiupkan kepada Maryam, alqaha ila Maryam. Ya. Wa ruhum min, ya.
Qala Ubay bin Ka'ab, Isa ruhun minal arwah allati khalaqahallahu ta'ala. Kata Ubay bin Ka'ab bahwa Isa adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan, ya, yang Allah ciptakan. Jadi tidak ada bedanya dengan ruh-ruh yang lainnya, manusia yang lainnya, sama, enggak spesial. Allah tiupkan ruh kepada janin yang berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya, dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi dikatakan di sini oleh Ubay bin Ka'ab, ruhun minal arwah. Nabi Isa itu ruh, salah satu ruh dari ruh-ruh yang lain juga, sama dengan yang lainnya. Ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin yang ada dalam kandungan ibunya pada usia 4 bulan. Kemudian siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Jadi di sini dikatakan li anna ahlat tauhid la budda lahum min dukhulil jannah. Jadi maksudnya yang dimaksud dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bagaimanapun amalnya, artinya bukan berarti bebas, tapi ini maksudnya adalah ahlu tauhid pasti Allah akan masukkan ke dalam surganya. Walaupun amalnya bagaimanapun, apakah amal yang baik yang buruk, kalau baik full dia akan masuk langsung, kalau buruk bisa diampuni atau disiksa dulu. Tapi intinya adalah ada khalahul jannata ala makana minal amal. Siapa yang akan dimasukkan ke surganya Allah apapun amalnya? Itu ahlu tauhid. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan, hamba dan utusannya, bersaksi bahwasanya Nabi Isa hamba dan utusannya, bersaksi bahwa surga dan neraka itu ada dan hak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Bukan berarti wah kalau begitu saya yang penting jadi ahlu tauhid, amal saya bebas, mau berbuat apa terserah, yang penting bertauhid. Bukan. Maksudnya adalah kalau dia ahlu tauhid, amalnya jelek maupun bagus, endingnya yang dia masuk surga itu. Bukan berarti selalu selamat, tidak. Pasti bisa juga dia itu diampuni oleh Allah atau juga disiksa dulu di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari bab ini adalah ketika seseorang itu beriman, artinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu berwujud dengan adanya syahadatain, 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang sendiri dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, serta bersaksi bahwasanya Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi hamba dan utusannya, dan surga serta neraka itu benar adanya, maka dia akan masuk surga bagaimanapun amalnya. Tetap endingnya akan masuk surga walaupun amalnya baik maupun rusak. Namun tentunya bukan berarti orang yang bertauhid terus bebas sebebas-bebasnya dia berbuat dosa, karena dosanya akan tetap ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan dijadikan oleh Allah sebagai ahlu tauhid. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan, barangkali. Monggo Mas Arif silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan ibadah atau tadi sembah, Yeah. itu yang gimana? Bismillah. Terus yang kedua, apa harus ketika mau meninggal itu harus membaca syahadat sepenuhnya kayak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau cukup dengan Allah saja? Iya. Gimana? Iya. 2 pertanyaan. Yang pertama, yang dimaksud ibadah atau sembahlah. Kata Ibnu Abbas, seluruh ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi u'budu, sembahlah oleh kalian, maka maksudnya adalah wahidu, tauhidkan. Jadi kalau ada kalimat u'budullaha, maksudnya adalah wahidullaha, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan ibadah itu adalah maknanya luas. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah kaddu'a was-shalah wa dzabh wa ghairu dzalik. Ibadah itu maknanya luas.
Apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, apa saja yang Allah ridhoi, Allah cintai dari ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin, itu semuanya ibadah. Pokoknya intinya apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan memang ibadah ini ada dua model, yaitu mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Yang mahdhoh adalah ibadah ritual yang tata caranya sudah pakem ditetapkan oleh Rasulullah SAW, waktu-waktunya, detailnya sudah ada semuanya. Dan ini tidak ada ruang bagi kita untuk mengedit, menambah maupun mengurangi. Nah, ada ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak ditetapkan secara detail, ya seperti berbuat baik kepada orang tua, hanya global saja, silakan. Apa yang menyenangkan orang tua dan tidak melanggar syariat, lakukan. Apa yang membahayakan orang tua, kita cegah, itu namanya berbuat baik. Maka ibadah itu adalah cakupannya luas, apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kemudian itu harus dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Sehingga kalimat sembahlah itu artinya adalah beribadahlah. Dan maksudnya adalah wahidullah, tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apakah saat seseorang itu meninggal dunia harus mengucapkan la ilaha illallah atau cukup Allah? Yang pertama, orang yang akan meninggal bukan berarti harus, artinya wajib, kalau tidak mengucapkan dia dosa, bukan. Tapi itu sebuah fadilah, keutamaan. Orang yang akan meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka itu tanda husnul khotimah. Sebagaimana dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, kitabnya kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah, pada bab yang berjudul Min alamati husnil khotimah, di antara tanda-tanda husnul khotimah, yang pertama adalah nutquhu bisyahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah telah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan ini bukan hanya ucapan, tapi selama kehidupannya dia menerapkan la ilaha illallah, bukan hanya ucapannya saja. Kalau ucapan Allah, 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 ini tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Yang ada adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalau orang lain yang akan meninggal, kita disyariatkan, disunnahkan untuk mentalkin orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, bimbinglah, ajarilah orang yang akan meninggal kalimat la ilaha illallah. Bukan lafaz Allah, Allah. Ada orang merasa khawatir, nanti kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Terus bagaimana kalau pas mengucapan la ilaha kelak mati, tidak ada sembahan yang hak mati. Ya tentu yang dinilai Allah niatnya, dia nggak berniat untuk mengucapkan itu, dia niatnya la ilaha illallah. Jadi tidak perlu khawatir, apa yang sudah disampaikan Rasulullah ya kita terima, kita amalkan. Rasulullah mengatakan ajari, bimbinglah dengan kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat yang lainnya, bukan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Walaupun banyak ada hadis-hadis yang tersebar dan itu hadis-hadis yang dhaif, dibacakan surat Yasin dan lain. Baca Quran bagus, tapi bukan amalan khusus pada orang yang akan meninggal, tidak. Bacaan yang dibimbingkan kepada orang yang akan meninggal adalah la ilaha illallah. Dan kalaupun pelakunya sendiri yang mengucapkan la ilaha illallah, itu sebuah keutamaan. Sekali lagi bukan keharusan, artinya kewajiban. Wah kalau nggak mengucapkan la ilaha illallah terus dia berdosa matinya, enggak. Kalau dia ahlu tauhid selama hidupnya, ya insya Allah juga masuk surga. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah yang terbaik. Mungkin ini ada orang ahli tauhid, dia ahli ibadah, orang yang taat, pas meninggalnya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia berdosa? Ya tentu tidak. Karena itu bukan sebuah kewajiban, harus. Wah, kalau diharuskan ini sebuah beban yang berat bagi orang yang sakarat terus harus wajib mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Tapi itu adalah fadilah, keutamaan. Dan kalimatnya la ilaha illallah, bukan lafad-lafad yang lainnya, termasuk lafad Allah, Allah. Tetap la ilaha illallah, sesuai kemampuan masing-masing ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ibu-ibu tidak ada, Bu? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.